warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang status dan peran dalam interaksi sosial. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat memahami status dan peran di dalam masyarakat dengan baik dan benar. Selanjutnya, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi macam status sosial di dalam masyarakat dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang status sosial. Apa itu status sosial? Status sosial merupakan posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang ini menyangkut lingkup pergaulan, prestis, hak-hak, dan kewajibannya. Contohnya, ibu berdiri di sini berposisi sebagai guru. Kalian berposisi sebagai murid atau pelajar di SMA kelas 10. Di dalam masyarakat, seorang guru relatif mendapatkan status sosial yang cukup tinggi, yang memiliki tugas mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Tugas, hak, dan kewajiban seorang gurulah yang menjadikan guru dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Misalnya nih, dalam suatu perkumpulan, seorang guru akan lebih diutamakan atau didahulukan untuk memberikan pendapat dan lain sebagainya. Bisa juga kita lihat terutama di masyarakat pedesaan, seseorang yang memiliki status cukup tinggi seperti guru akan dipanggil dengan statusnya, bukan dengan nama orang tersebut. Jadi akan tetap dipanggil Pak Guru, Bu Guru, meskipun orang tersebut sedang tidak mengajar dan yang memanggil tersebut bukanlah muridnya. Inilah tanda bahwa orang yang memiliki status cukup tinggi di dalam masyarakat akan dihargai dan dihormati. Nah, untuk memperoleh status terdapat 3 macam atau 3 cara. Apa saja? Ada ascribe status, achieve status, dan assign status. Apa itu? Kita bahas mulai dari ascribe status. Ascribe status merupakan status yang diperoleh secara otomatis tanpa melalui usaha, atau status yang diperoleh sejak ia lahir. Contohnya adalah anak bangsawan. Anak bangsawan secara otomatis akan menjadi bangsawan pula dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya atau yang diwariskan dari orang tuanya. Bisa juga kita ambil contoh dari keturunan kerajaan. Misalkan saja Ratu Elizabeth yang meneruskan tahta kerajaan Inggris karena beliau merupakan keturunan kerajaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga kerajaan memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada rakyat biasa. Jika ascribe status adalah status yang diperoleh tanpa melalui usaha, maka achieve status adalah status sosial yang diperoleh melalui usaha dan disengaja. Sehingga seseorang yang ingin memperoleh status tertentu, ia harus berusaha terlebih dahulu. Misalkan kita ingin memperoleh status melalui pendidikan, bisa jadi guru, dokter, insinyur, dan lain sebagainya. Seseorang yang menginginkan dirinya menjadi guru, maka ia harus menempuh pendidikan terlebih dahulu, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah prodi kependidikan, belum lagi PPG, dan lain sebagainya. Begitu pula juga dokter. Ketika dirinya menginginkan menjadi dokter, maka ia juga harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Jika ascribe adalah status yang diperoleh tanpa melalui usaha, dan achieve adalah status yang diperoleh melalui usaha, maka assign status adalah status yang diberikan oleh pihak lain kepada seseorang atas penghargaan atau jasanya. Assign status ini berkaitan erat dengan achieve status, karena pada dasarnya sekelompok orang atau segolongan memberikan
gelar atau status sosial kepada seseorang karena seseorang tersebut telah memperjuangkan sesuatu yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Misalkan adalah gelar pahlawan. Bisa kita ambil adalah pahlawan Ki Hajar Dewantara yang merupakan keturunan bangsawan. Kemudian beliau menempuh pendidikan di zaman Belanda. Berkat jasa dan dedikasinya di dunia pendidikan, beliau diberkati atau diberikan gelar sebagai pahlawan pendidikan atau Bapak Pendidikan Nasional. Bahkan di tanggal kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang status sosial. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu peran sosial. Apa itu peran sosial? Peran sosial merupakan perilaku yang diinginkan atau yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang orang tersebut miliki. Peran ini tidak dapat dipisahkan dari status. Karena apa? Karena tidak akan ada peran tanpa status sosial dan tidak akan ada status tanpa peran sosial. Dan juga sama seperti halnya status, di dalam peran dapat diperoleh sejak ia lahir atau bawaan. Dan ada pula peran yang diperoleh melalui usaha atau dari lingkungan sekitar. Peran yang diperoleh dari bawaan atau sejak ia lahir, misalkan peran ia sebagai anak, peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, dan lain sebagainya. Kemudian peran yang diperoleh melalui usaha adalah peran sebagai guru, peran sebagai dokter, dan lain sebagainya. Peran-peran tersebut yang dimiliki seseorang seringkali harus dilaksanakan secara sekaligus atau secara bersamaan yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya konflik peran. Kita ambil contoh saja kalian. Selama school from home ini, meskipun di rumah, kalian juga memiliki peran sebagai seorang siswa yang tetap harus belajar dan mengikuti kegiatan pembelajaran secara online. Tetapi di rumah kalian juga berperan sebagai seorang anak yang harus membantu orang tuanya. Pada waktu tertentu bisa saja ketika kalian akan mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian orang tua kalian meminta bantuan atau pertolongan. Nah, kemudian dapat memicu terjadinya konflik peran antara melaksanakan peran sebagai seorang siswa ataupun sebagai seorang anak. Nah, ini adalah materi kita tentang peran sosial. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi status dan peran sosial adalah status merupakan posisi atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat yang dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu ascribe status atau status yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Yang kedua, achieve status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha. Dan yang ketiga adalah ascribe status, yaitu status yang diperoleh atau yang diberikan oleh pihak lain atas jasanya. Status tidak dapat dipisahkan dari peran, karena tidak akan ada status tanpa peran sosial. Apa itu peran? Peran yaitu perilaku yang diinginkan oleh pihak lain terhadap seseorang sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. Untuk kalian lebih memahami materi tentang status dan peran sosial, maka cobalah mengidentifikasi status yang ada di sekitar kalian berdasarkan cara memperolehnya. Masing-masing berikan 3 contoh dan berikan penjelasan. Oke, untuk mengakhiri, silakan kita juga akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya dengan materi yang tidak kalah seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.